Zimbabwe, tempat di mana Anda bisa berjalan bersama singa, berenang di tepi tebing setinggi 300 kaki, dan mendengar cerita tentang zombie nyata. Sebuah negeri di mana tradisi kuno, alam liar, dan sejarah yang kacau bertabrakan. Dari gemuruh air terjun Victoria hingga uang kertas tak berharga dengan 14 nol, bergabunglah dengan Jelajahi Dunia saat kami menjelajahi salah satu negara paling aneh dan memukau di Afrika. Lobola, poligami, dan kontradiksi budaya dalam pernikahan. Di Zimbabwe, pernikahan bukan hanya ikatan romantis, ini adalah institusi budaya, sosial, dan ekonomi yang berakar pada tradisi kuno. Inti dari ini adalah praktik lobola, sering diterjemahkan sebagai harga mempelai. Ini melibatkan pembayaran secara tradisional berupa ternak dari keluarga pengantin pria ke keluarga pengantin wanita sebagai tanda hormat dan kesepakatan antar klan. Lobola bukan jumlah tetap, itu bervariasi berdasarkan faktor seperti tingkat pendidikan mempelai wanita, keperawanan, keterampilan rumah tangga, kecantikan, dan status sosial. Dalam beberapa kasus, wanita terpelajar bisa dihargai setara dengan selusin sapi atau lebih. Di lingkungan perkotaan modern, ternak bisa digantikan atau dilengkapi dengan uang tunai, kendaraan, elektronik, atau bahkan akta tanah. Selama krisis hiperinflasi pada 2000-an, tradisi ini mencapai tingkat yang surreal. Seorang pria terkenal membayar 3.000 triliun dolar Zimbabwe sebagai lobola, jumlah yang sangat besar, tetapi bernilai sangat kecil secara nyata. Saat itu, keluarga meminta miliaran atau triliunan, mengetahui bahwa mata uang tersebut hampir tidak berharga. Dalam beberapa kasus, lobola dibayar dalam bentuk sabun, tepung, atau voucher bahan bakar. Sementara banyak orang Zimbabwe melihat lobola sebagai adat mulia yang menghormati mempelai wanita dan memperkuat ikatan keluarga. Para kritikus berpendapat bahwa ini mengkomodifikasi wanita. Dalam kasus ekstrem, ini memperkuat ketimpangan kekuasaan karena beberapa pria mungkin memperlakukan istri sebagai properti yang telah mereka beli. Ini terutama bermasalah ketika dikombinasikan dengan poligami yang tetap legal di bawah hukum adat. Di komunitas pedesaan tertentu, terutama di antara suku Shona dan Ndebele, pria dengan sumber daya yang cukup diizinkan menikahi beberapa istri, kadang hingga 10. Ini dipandang sebagai simbol kekayaan dan sistem praktis untuk memperluas tenaga kerja di lingkungan pertanian. Meskipun praktik ini menurun di kota, lobola dan poligami terus memicu perdebatan nasional, mengungkap ketegangan antara tradisi, nilai gender modern, dan realitas ekonomi. Kepercayaan leluhur, ilmu sihir, dan legenda zombie. Di pedalaman Zimbabwe, infrastruktur modern dan agama Kristen berdampingan dengan kepercayaan leluhur yang telah ada berabad-abad sebelum kolonisasi. Di antara masyarakat Shona dan Ndebele, kelompok etnis terbesar di Zimbabwe, animisme tetap menjadi kekuatan spiritual yang kuat. Pandangan dunia ini melihat alam sebagai tempat tinggal roh, sungai, gunung, pohon, dan bahkan kabut dipercaya memiliki kesadaran dan kekuatan. Salah satu contoh paling jelas adalah aura mistis yang mengelilingi air terjun Victoria, yang kabutnya yang selalu ada dipandang oleh banyak penduduk lokal, bukan hanya sebagai uap air, tetapi sebagai tanda suci. Dikenal dalam bahasa lokal sebagai Mosi Oatunya, atau asap yang bergemuruh, air terjun ini dipercaya dihuni oleh roh pelindung kuno. Ritual sering dilakukan di dekatnya untuk menghormati mereka dan memohon berkah atau perjalanan yang aman. Namun, dunia spiritual Zimbabwe juga menyimpan ketakutan. Di beberapa wilayah, komunitas terus percaya bahwa dukun, juga disebut enanga, dapat memanipulasi hidup dan mati. Salah satu kepercayaan paling mengerikan adalah bahwa mereka dapat membangkitkan orang mati, bukan untuk mengembalikan mereka sebagai orang yang dicintai, tetapi sebagai zombie, makhluk bisu
dan tanpa pikiran yang dipaksa menjadi budak. Zombie ini dianggap bekerja di pertanian rahasia, melakukan balas dendam spiritual, atau menjaga harta tersembunyi. Tindakan pencegahan umum dilakukan. Jenazah mungkin dikubur menghadap ke bawah, atau dengan batu berat di atas makam mereka untuk mencegah mereka bangkit. Beberapa keluarga bahkan mengadakan upacara tersembunyi untuk mencegah kebangkitan. Cerita tentang orang-orang yang dianggap mati namun muncul kembali bertahun-tahun kemudian, mengklaim telah diculik dan dikendalikan, banyak beredar. Kepercayaan pada zombie mungkin terdengar fiktif bagi orang luar, tetapi ini diperlakukan dengan sangat serius di komunitas pedesaan. Tuduhan ilmu sihir dapat mengakibatkan hasil yang keras, termasuk pengusiran atau bahkan pengadilan massa. Sebagai respons, polisi Zimbabwe harus turun tangan dalam banyak kasus untuk melindungi mereka yang dituduh. Kepercayaan ini mungkin tampak aneh melalui lensa barat, tetapi bagi banyak orang di Zimbabwe, dunia roh adalah nyata, kompleks, dan sangat terjalin dengan kehidupan sehari-hari. Pahlawan nasional, air terjun Victoria, dan kolam paling berbahaya di dunia. Lanskap Zimbabwe tidak hanya megah, mereka syarat dengan makna, kenangan, dan risiko. Di Harare, ibu kota, salah satu landmark paling simbolis negara ini adalah National Heroes Acre, kuburan monumental yang disediakan khusus untuk individu yang diakui sebagai pahlawan nasional. Ini seringkali adalah pemimpin politik dan militer yang memainkan peran kunci dalam perjuangan pembebasan melawan kekuasaan kolonial. Situs ini megah dalam ambisi arsitektural dan bobot emosionalnya, memperkuat pentingnya pengorbanan dalam membentuk identitas Zimbabwe modern. Namun, atraksi paling ikonik negara ini tidak diragukan lagi adalah air terjun Victoria. Dibagi dengan Zambia tetangga, air terjun ini sering digambarkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam dunia. Sungai Zambezi yang perkasa, setelah mengukir jalannya melintasi Afrika Selatan, terjun dari tebing setinggi 100 meter dan lebar hampir 1,7 kilometer. Hasilnya adalah pemandangan suara dan semprotan yang dapat didengar dari jarak 40 kilometer. Penduduk asli menamakan air terjun ini Mosi Oa Tunya, asap yang bergemuruh, nama yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Tetapi, bagi pencari sensasi, daya tarik sebenarnya terletak di tepinya. Devil's Pool, yang dianggap sebagai kolam renang alami paling berbahaya di bumi. Cekungan yang terbentuk secara alami ini muncul selama musim kemarau, dari Agustus hingga Januari, ketika permukaan air cukup rendah untuk memperlihatkan area yang tenang tepat di tepi jurang. Dengan hanya beberapa sentimeter antara tepi kolam dan jatuh 100 meter, perenang sering berbaring datar, sementara pemandu memegang pergelangan kaki mereka saat mengambil selfie yang surreal. Meskipun tidak ada kematian wisatawan yang tercatat dalam tur berpemandu resmi, satu tragedi terjadi pada tahun 2009 ketika seorang pemandu Zimbabwe tenggelam saat mencoba menyelamatkan seorang pengunjung. Akses ke Devil's Pool diatur ketat, dengan tur yang berharga sekitar 50 hingga 100 USD. Petualangan ini, meskipun berisiko, dianggap oleh banyak orang sebagai pengalaman sekali seumur hidup dengan kekuatan alam yang mentah. Alam liar, petualangan safari, dan pengalaman ekstrem. Zimbabwe adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana wisatawan dapat berjalan kaki di antara predator liar, pengalaman yang mendebarkan sekaligus merendahkan. Taman Nasional negara ini terkenal karena keanekaragaman hayatinya, medan yang belum tersentuh, dan pendekatan unik terhadap ekowisata. Di antara ini, Taman Nasional Hwange adalah permata mahkota. Terletak di barat laut dekat perbatasan Botswana, taman ini mencakup lebih dari 14.600 km persegi dan menampung lebih dari 40.000 gajah, populasi terbesar di Afrika, serta singa, macan tutul, hiena, anjing liar,
dan kerbau. Berbeda dengan banyak safari tradisional yang membatasi tamu pada kendaraan, Zimbabwe menawarkan safari berjalan kaki dengan pemandu, di mana wisatawan mengikuti penjaga ahli melalui semak belukar, belajar melacak hewan, menafsirkan jejak kaki, dan mengamati satwa liar dengan cara yang hormat dan mendalam. Safari ini dilakukan di bawah protokol keselamatan ketat dan dipuji karena kedalaman pendidikan dan dampak ekologisnya. Taman Nasional Zambezi, dekat air terjun Victoria, menawarkan sensasi yang berbeda. Ini menggabungkan pertemuan satwa liar berbasis sungai dengan medan lebat yang ideal untuk melihat buaya dan kuda Nil. Mengapung di sepanjang Zambezi saat matahari terbenam sambil gajah minum di tepi air adalah pengalaman yang tak terlupakan. Beberapa camp bahkan menawarkan tenda bergerak, memungkinkan tamu untuk tidur di bawah bintang-bintang, dikelilingi oleh suara malam alam liar. Namun, keberanian Zimbabwe bukan hanya di alam, itu tertanam dalam tradisinya. Di antara komunitas Shona dan Ndebele tertentu, berburu singa pernah menjadi ritus peralihan bagi anak laki-laki yang memasuki masa dewasa. Meskipun sekarang sebagian besar bersifat simbolis dan ilegal, legenda ini tetap hidup dalam cerita rakyat. Suku juga mengadakan upacara inisiasi berbasis gender. Anak laki-laki diajarkan ketahanan, kepemimpinan, dan berburu, sementara anak perempuan menerima bimbingan tentang kesuburan, kewanitaan, dan peran masa depan mereka di komunitas. Hubungan dengan alam liar, baik melalui safari modern atau ritual kuno, mendefinisikan identitas unik Zimbabwe. Ini adalah tempat di mana batas antara alam dan kemanusiaan kabur, dan di mana sensasi alam liar selalu dalam jangkauan. Kebangkitan dan kejatuhan ekonomi dari kekayaan menuju kehancuran. Perjalanan ekonomi Zimbabwe adalah salah satu kolaps paling dramatis dalam sejarah modern. Sebuah kisah peringatan tentang kegagalan kebijakan, korupsi, dan pencetakan uang yang tidak terkendali. Pada akhir 1990-an, Zimbabwe relatif makmur. Negara ini memiliki tanah pertanian yang subur, sektor ekspor yang kuat, terutama tembakau dan mineral, dan sistem perbankan yang berfungsi. Namun, ini berubah drastis dengan serangkaian keputusan pemerintah, terutama di bawah Presiden Robert Mugabe. Pada tahun 2000, pemerintah meluncurkan program reformasi lahan yang kontroversial yang secara paksa menyita peternakan komersial milik orang kulit putih untuk didistribusikan kembali kepada orang Zimbabwe kulit hitam yang tidak memiliki tanah. Meskipun tujuannya adalah untuk memperbaiki ketidakadilan era kolonial, pelaksanaannya kacau. Banyak pemilik tanah baru kekurangan pengetahuan atau alat pertanian yang menyebabkan penurunan tajam dalam produksi pangan dan ekspor. Untuk mendanai program negara dan gaji pegawai negeri, pemerintah mulai mencetak uang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tetapi, mencetak uang tanpa dukungan ekonomi hanya menyebabkan hiperinflasi, kondisi di mana harga naik lebih cepat daripada pendapatan, dan mata uang menjadi hampir tidak berharga. Pada tahun 2008, inflasi melonjak tak terkendali. Pada puncaknya, inflasi mencapai sekitar 87 sekstilion persen per tahun. Untuk mengatasinya, bank cadangan mencetak uang kertas yang semakin besar, 10 juta, 100 miliar, dan akhirnya 100 triliun. Roti yang harganya $2 pada bulan Januari bisa berharga 2 juta pada bulan Desember. Orang-orang membawa tas berisi uang tunai hanya untuk membeli bahan makanan. Beberapa bahkan menggunakan uang sebagai tisu toilet karena lebih murah daripada membeli tisu sebenarnya. Tabungan lenyap dalam semalam. Pensiun menjadi tidak berharga. Bank-bank runtuh. Jutaan orang meninggalkan negara itu, terutama para profesional, memicu kehilangan tenaga terampil yang masif. Pada tahun 2009, dolar Zimbabwe ditinggalkan, digantikan secara tidak resmi oleh dolar AS, Rand Afrika Selatan, dan kemudian catatan obligasi yang dikeluarkan pemerintah. Meskipun beberapa tahun terakhir menunjukkan pemulihan ekonomi yang sedikit,
orang Zimbabwe masih hidup dengan trauma era itu. Harga tetap tidak stabil, dan kepercayaan pada mata uang lokal sangat terkikis. Kejatuhan Zimbabwe dari kekayaan relatif ke kolaps finansial total menjadi pengingat nyata tentang apa yang terjadi ketika ambisi politik mengesampingkan perencanaan ekonomi yang sehat. Geografi, populasi, dan warisan sejarah Zimbabwe. Zimbabwe adalah negara tanpa akses ke laut yang terletak di Afrika Selatan, berbatasan dengan Zambia, Mozambik, Afrika Selatan, dan Botswana. Meliputi area sekitar 380.000 km persegi, kira-kira seukuran Paraguay. Negara ini memiliki geografi yang sangat beragam, yang mencakup dataran tinggi, tebing curam, savana, dan beberapa sungai besar, terutama Zambezi dan Limpopo. Meskipun ukurannya besar, populasi Zimbabwe relatif sederhana, sekitar 16 juta orang, dengan kepadatan penduduk rata-rata 43 orang per kilometer persegi. Ini jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Nigeria atau Rwanda, yang memiliki kepadatan lebih dari 400 km². Distribusi ini memungkinkan pembangunan yang lebih seimbang antara pusat kota, seperti Harare dan Bulawayo, dan komunitas pedesaan, di mana cara hidup tradisional masih berlaku. Salah satu fitur paling menarik dari Zimbabwe adalah warisan arkeologinya. Nama negara ini sendiri berasal dari frasa Shona Jimba Dzamabwe, rumah-rumah batu, merujuk pada reruntuhan kuno Great Zimbabwe. Reruntuhan ini, yang terletak di dekat kota modern Masvingo, pernah menjadi ibu kota kerajaan yang kuat yang berkembang antara abad ke-10 dan ke-15. Pada puncaknya, Great Zimbabwe adalah rumah bagi hampir 17.000 orang, menjadikannya salah satu kota terbesar di Afrika pada masa itu. Struktur batu besar, dibangun tanpa mortar atau alat logam, masih berdiri hingga hari ini, termasuk Great Enclosure yang ikonik, yang dinding batunya mencapai ketinggian hingga 11 meter. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa kota ini adalah pusat perdagangan utama, berurusan dengan emas, gading, dan tembaga dengan pedagang dari tempat sejauh Tiongkok dan Persia. Great Zimbabwe berdiri sebagai simbol kecanggihan Afrika prakolonial, menentang anggapan Barat yang ketinggalan zaman bahwa peradaban seperti itu primitif. Saat ini, reruntuhan ini adalah situs warisan dunia UNESCO, menarik wisatawan dan cendekiawan, serta mengingatkan dunia akan masa lalu Afrika yang kaya dan kompleks. Perjalanan di Zimbabwe, biaya, sorotan, dan tips praktis. Zimbabwe menonjol sebagai salah satu destinasi perjalanan paling terjangkau di dunia, menawarkan pengalaman budaya yang kaya, petualangan satwa liar, dan lanskap yang menakjubkan tanpa menguras dompet Anda. Wisatawan yang tiba dengan pesawat dapat mendarat di Bandara Internasional Robert Gabriel Mugabe di Harare atau Bandara Air Terjun Victoria yang lebih kecil namun berorientasi pada wisatawan, terutama populer bagi mereka yang terbang dari Afrika Selatan, Botswana, atau Zambia. Penerbangan dari Johannesburg memakan waktu kurang dari 2 jam dan relatif murah. Visa turis mudah didapat, banyak kebangsaan bisa mendapatkannya saat tiba atau mengajukan secara online. Visa masuk tunggal yang berlaku selama 30 hari biasanya berharga sekitar 40 USD, meskipun ini mungkin bervariasi tergantung pada kebangsaan Anda. Setelah berada di dalam negeri, bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa resmi, membuat komunikasi mudah di kota, pusat wisata, dan taman nasional. Keterjangkauan Zimbabwe paling terlihat dalam pengeluaran sehari-hari. Makan malam lengkap untuk 2 orang di restoran lokal seringkali berharga kurang dari 10 oli. Sementara kamar ganda yang bersih dan aman di penginapan atau hotel kelas menengah biasanya berharga 30–40 per malam. Bahkan pengalaman mendalam, seperti safari berjalan kaki atau wisata perahu, dapat dipesan dengan harga di bawah 50 per orang.
Untuk transportasi, kota-kota besar seperti Harare dan Bulawayo memiliki minibus umum, tetapi bepergian ke daerah pedesaan atau taman alam paling baik dilakukan dengan menyewa 4x4 atau menyewa pemandu. Meskipun Zimbabwe memiliki masa lalu yang penuh gejolak, negara ini tetap menjadi salah satu negara teraman di Afrika Selatan untuk wisatawan, terutama di daerah populer seperti air terjun Victoria, Hwange, dan Kariba. Penduduk lokal seringkali ramah dan menyambut, dan kejahatan kecil relatif rendah dengan tindakan pencegahan dasar. Kombinasi biaya rendah, orang-orang ramah, dan atraksi kelas dunia menjadikan Zimbabwe bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tetapi tempat untuk benar-benar dialami. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang Zimbabwe? Beranikah Anda berenang di Devil's Pool atau menukar sapi untuk cinta? Beritahu kami di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk memberikan like. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.